Bintaro, Jakarta, Tangerang nggak akan sekeren sekarang tanpa adanya campur tangan dari sosok yang satu ini. Beliau ini sosok yang patut dicontoh banget sih, dari keberaniannya yang awalnya tuh bukan siapa-siapa, jalan keliling rumah-rumah untuk nawarin jasanya, tapi suatu saat dia langsung nemuin gubernur dan presiden untuk ngasih tahu gagasannya demi perkembangan ibu kota. Pasti lo udah nggak asing lagi dong kalau denger nama Ciputra. Entah itu lo familiarnya karena properti perumahan, mall, ataupun hotel-hotelnya. Nah, saking banyaknya properti yang di-develop sama Ciputra Group, kali ini akan gue bedah kisah perjalanan foundernya yang brilian dan penuh lika-liku untuk sampai pada puncak kejayaannya. Pastiin lo nonton monolog ini sampai habis. Kita kasih solusi. Dr. Insinyur Ciputra ataupun yang akrab disapa Pak Ci ini lahir di Parigi, Sulawesi Utara 24 Agustus 1931. Dibesarkan dengan bersekolah di sekolah Belanda dan menumpang hidup bersama tantenya dalam didikan yang keras, membentuk pribadi Pak Ci keluar menjadi orang yang tegas dan jujur. Meskipun sempat nggak naik kelas karena lebih jago berhitung dibanding berbicara dalam bahasa Belanda, nggak menyurutkan tekad Pak Ci untuk sukses di masa depannya. Namun untuk meraih kesuksesan itu, masa remaja Pak Ci dipenuhi dengan kesedihan dan perjuangan ya. Gimana enggak di umur yang baru berusia 12 tahun beliau harus menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya ditangkap oleh pasukan Jepang karena dituduh sebagai antek-antek Belanda. Ayah Pak Ci ditangkap dan diikat naik perahu dibawa ke Manado. Awalnya dijanjikan akan dipulangkan 9 bulan kemudian. Namun nasib berkata lain, ayah Pak Ci jatuh sakit dan meninggal dalam penjara. Ini menjadi cambukan keras bagi Pak Ci dan keluarga, membawa luka yang dalam dan dibarengi dengan ekonomi yang semakin memburuk. Mau tidak mau Pak Ci harus ikut bantu-bantu ibunya dengan berjualan kue, mengurus sapi peliharaannya, berkebun, dan sampai berburu babi hutan. Semenjak kepergian sang ayah Pak Ciputra yang semulanya anak manja berubah menjadi kuat, beliau selalu mengingat nasihat mendiang ayahnya. Jika ingin sukses, lawannya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Hal ini juga membuat Pak Ci termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan bertekad untuk berkuliah. Beliau akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jawa setelah tamat SMA dan diterima sebagai mahasiswa ITB jurusan arsitektur. Kecintaannya pada arsitektur sebetulnya bermula ketika dia sangat menyukai matematika, dan kecintaannya pada matematika berawal dari pujian ayahnya bahwa ayahnya mengagumi kemampuannya. Ini yang menjadi motivasi Pak Ci untuk menjadi arsitek. Kehidupan kuliah pun dimulai menyandang status sebagai anak rantau, maka uang jajan pun harus dikelola dengan baik agar mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Namun kiriman dari ibunya harus terhenti ketika Pak Ci duduk di tingkat 2 universitas. Dipaksa oleh keadaan, Pak Ci harus memutar otak agar bisa survive di Bandung. Akhirnya beliau bersama 2 orang temannya, Budi Brasal dan Ismail Sofyan, mendirikan CV Daya Cipta tanpa modal dan cuman bekal kemampuan dan skill mereka yang dapat di kampus. Tapi pastinya nggak semulus yang diharapkan ya. Mereka berkeliling dari rumah ke rumah di Bandung mencari orang yang bersedia memakai jasa mereka. Tapi proses ini memakan waktu yang cukup lama, dan untuk saat itu nyari klien nyewa jasa arsitek untuk rumah-rumah masih susah. Saya pada akhirnya Pak Ci menikah dan memiliki anak. Ia mulai bertanya kepada kawannya sampai kapan mereka bergantung dan menunggu orderan datang. Nah, dari keresahan Pak Ci, akhirnya dia nyari cara gimana biar bisa dapat klien dengan modal yang seadanya di tahun 1960-an. Pak Ci memboyong keluarganya dari Bandung ke Jakarta. Jadi alasan kepindahannya ini karena Pak Ci melihat ada opportunity di Jakarta yang pada saat itu sedang bebenah dan berinisiatif jika ingin mendapat proyek besar, maka harus preaching ke klien yang lebih besar. Dan dengan ini Pak Ci ingin bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Pak Sumarno Sosroatmojo, untuk menyampaikan mikirannya dalam pembangunan Jakarta. Dengan bantuan mantan asisten Gubernur Sumarno yaitu Mayor Charles, akhirnya Pak Ci bisa bertemu dengan Pak Sumarno dan berhasil memberikan pendapatnya. Idenya pun disetujui dan diberikanlah wilayah Senen untuk dibenahi. Tapi yang jadi masalah adalah saat itu pemerintah nggak punya dana untuk membenahi Jakarta yang pada saat itu masih take a baby steps. Di saat Pak Ci udah memutar otak untuk membenahi daerah Senen, akhirnya ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada kedua temannya yang terdahulu, Budi dan Ismail, untuk sama-sama membenahi Senen. Beberapa hari kemudian, Gubernur Sumarno dan tim Ciputra diterima Presiden Soekarno untuk mempresentasikan konsep peremajaan kawasan Senen. Tak disangka, Presiden menyetujui hal ini dan memberikan izin atas rencana yang diajukan. Namun lagi-lagi proyek ini terkendala pada masalah dana. Namun jika sudah ada niat, maka it will find a way. Insya Allah selalu ada jalan keluarnya jika kita berniat dalam hal yang baik. Sama seperti kisah Pak Ci, dalam kesulitannya mengumpulkan dana untuk membenahi Jakarta, Gubernur Sumarno membantu Ciputra mengumpulkan pengusaha besar kala itu seperti Hashim Ning, Agus Musin Dasat, dan juga sejumlah petinggi bank seperti Yusuf Muda Dalam, bos Bank Negara Indonesia, dan Jan Daniel Masih, Direktur Utama Bank Dagang Negara. Kemudian lahirlah PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya atau Pembangunan Jaya pada 3 September 1961. Tapi proyek ini nggak semua
mulus perencanaan awal karena banyak penduduk dan pedagang yang sudah menetap di daerah Senen yang menolak untuk direvitalisasi. Blood, sweat, and tears yang Pak Ci keluarkan untuk membenahi daerah Senen dan melahirkan 3 blok yang berhasil mereka bangun, yang di blok 1, blok 2, dan blok 4. Keberhasilannya di proyek Senen inilah yang menjadi pijakan pertama Ciputra hingga akhirnya perusahaannya beranak pinak sampai saat ini. Lo udah tahu dan pernah main ya ke Taman Impian Jaya Ancol. Nah, itu juga salah satu hasil karya pembangunan Pak Ci yang terkenal tahun 1966. Pak Ci dipercaya oleh Gubernur Ali Sadikin untuk menghandle proyek kawasan rekreasi Ancol. Dari mulai pasar seni, gelanggang renang Atlantis, gelanggang samudra, Dufan, sampai resort tepi pantai Putri Duyung Ancol merupakan karya-karya Pak Ci sampai sekarang masih ramai dikunjungin. Ya selalu sama ya seperti kisah perjuangan para founder bisnis lainnya, tidak seluruhnya mulus tanpa hambatan. Pada 23 Juli 1996, setelah 30 tahun megang kemudi perusahaan, Ciputra mundur dari PT Pembangunan Jaya. Baru setahun pensiun, badai datang menghantam Pembangunan Jaya dan perusahaan-perusahaan lain milik Ciputra. Ya, nggak lain dan nggak bukan adalah karena krisis moneter di tahun 98 saat itu. Sebenarnya Pak Ci udah punya firasat akan ada krismon yang akan melanda Indonesia. Soalnya dia lihat kalau krismon ini udah kejadian duluan di Thailand, tapi masih optimis kalau perusahaan dia bisa survive. Sampai pada akhirnya beliau mulai cemas ketika nilai tukar rupiah ke dolar merosot dari Rp2.000 ke Rp17.000. Dan dari titik ini utang perusahaan naik berkali-kali lipat sampai Pak Ci kewalahan, nggak bisa nutup kerugian untuk membayar utang bisnisnya ini. Sampai-sampai harus ngerelain beberapa cabang bisnisnya tutup, kayak 2 bank dan 1 perusahaan asuransi milik grup Ciputra. Kondisi jadi nggak kondusif, ditambah lagi banyak terjadi PHK massal sehingga terjadi penurunan daya beli, dan akibatnya apa? Nilai pemasaran penjualan atau sales marketingnya perusahaan merosot secara drastis. Dari pihak manajemen grup Ciputra pun udah terima banyak teguran dari berbagai vendor. Banyak pihak yang menuntut pembayaran bahan baku properti yang belum dibayarkan. Ibaratnya nih ya, perusahaan udah di ujung tanduk, udah tinggal nunggu kolapsnya aja saat itu. Tapi di kondisi kayak gini, sebagian besar karyawannya masih banyak yang stay di perusahaan dan cuma segelintir orang aja yang keluar, dan ini juga karena kesadaran mereka sendiri yang tidak ingin membebani perusahaan lebih jauh lagi. Pak Ci sudah berada di jalan buntu banget nih. Pak Ci, keluarga dan karyawannya berpikir keras untuk bangkit dari keterpurukan. Di sisi lainnya, pihak juga dituntut untuk mampu menjaga level kepercayaan terhadap semua aspek bisnis, mulai dari konsumen, bank, maupun pemerintah. Maka itu negosiasi terus dilakukan terhadap para kreditur hingga akhirnya membuahkan hasil dan semua utang direstrukturisasi. Saat itu Ciputra harus melepas kepemilikan saham di beberapa proyek strategis seperti Bumi Serpong Damai dan Pantai Indah Kapuk. Menurut mereka, grup Ciputra lebih baik kehilangan proyek daripada kehilangan kepercayaan dari bank, nasabah, masyarakat, serta karyawan-karyawan mereka. Dan ada 3 prinsip utama yang membuat Pak Ci pulling himself away from these collapses, yakni integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Integritas yang dimiliki beliau mencakup dalam hal moralitas dan kejujuran. Jujur dan menepati janji dengan rekan-rekan bisnis merupakan core-nya agar beliau bisa bangkit. Pak Ci sendiri berkata bahwa janji adalah hutang. Kedua, profesionalisme. Pak Ci berkata, kita harus ahli dalam satu bidang demi terwujudnya lingkungan kerja yang profesional. Terakhir, entrepreneurship. Terus berinovasi dan mencari peluang ketika masa-masa sulit mencerminkan diri kita mempunyai jiwa entrepreneurship yang kuat. Kebangkitan Ciputra Group dari krisis moneter membawa Pak Ci terus berinovasi dengan membangun bisnis-bisnis baru seperti Ciputra Hospital, Perumahan Citra Raya Tangerang, Asuransi Ciputra Life, PT Tempo Intimedia, Ciputra Artpreneur, dan masih banyak lagi. Dan bahkan bisnis propertinya ini tuh nggak sebatas hanya di Indonesia aja. Proyek real estate Ciputra Group juga telah berkembang pesat di Vietnam, Ciputra Hanoi International City, ada di Kamboja, Grand Phnom Penh International City, di India dan Cina, ada Grand Shenyang International City. Well, di balik suksesannya Pak Ci ini pasti didukung juga dengan pengelolaan keuangan yang baik. Karena penting banget loh untuk memantau pembukuan keuangan kalau kita punya bisnis. Buktinya aja Pak Ci walaupun harus kehilangan banyak bisnisnya ketika krisis moneter pada saat itu, tapi beliau masih bisa survive karena beliau tahu mana yang harus dikorbankan dan mana yang jadi prioritas untuk diselamatkan. Dan hal ini tidak akan terjadi kalau pengelolaan keuangannya nggak baik. Jadi perlu banget bagi kita yang berbisnis untuk memiliki catatan keuangan yang rapih supaya tahu keadaan perusahaan kita, bagaimana cash flow-nya, berapa biaya bulanan kita, dan bisa dilihat berapa lama kita survive kalau seandainya keadaan krisis berkepanjangan, sehingga bisa ambil keputusan apakah akan downsizing atau investasi lagi untuk mendorong perusahaan lebih berkembang di tengah krisis. Apapun itulah yang jelas dengan laporan keuangan yang baik, insya Allah decision making yang kita ambil akan lebih terukur dan tepat. Dan di zaman yang serba digital sekarang sih gue udah gak perlu repot lagi untuk urus pembukuan laporan keuangan karena gue udah serahin semuanya ke software Mekari Journal. Dengan fitur data pembukuan memungkinkan owner memantau kondisi bisnis secara real time serta bisa tarik laporan dengan berbagai
berbagai format, kapanpun, dimanapun, tanpa perlu nunggu tutup buku atau harus pergi ke kantor. Nggak usah pusing lagi deh mikirin tentang data keuangan. Semua tentu bisa dengan Mekari Jurnal. Kekayaan Pak Ci ini juga mengantarkan beliau masuk dalam 50 orang terkaya ke 33 Indonesia versi Forbes Magazine, dan berdasarkan data tahun 2023, keluarga Ciputra berhasil memiliki kekayaan sebesar 1,25 miliar US dollar atau 19,5 triliun rupiah. Namun, duka menyelimuti keluarga dan segenap karyawan di Ciputra Group. Pada Rabu 27 November 2019, Dr. Insinyur Ciputra menghembuskan nafas terakhirnya di Singapura setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Dari perjalanan perjuangan dalam membangun bisnisnya ini, hal yang bisa kita contoh salah satunya ada di bagian ketika ia mencari peluang untuk mendapatkan klien atau istilahnya menjemput bola. Instead of dia menungguin klien nyari dia yang nyamperin untuk pitch ide gagasannya ke calon klien tersebut. Bahkan beliau tidak merasa inferior sekalipun harus presentasi di depan gubernur dan presiden saat itu. Inilah mental yang harus kita tiru. Nah, kita bahas apa lagi di next content? Tulis di kolom komen. Kita kasih solusi.